Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Bang Yarta PPA. Apa kabar sobat semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia. Pada konten kali ini, menindaklanjuti dari konten-konten sebelumnya, Bang Yarta akan mengajak sobat semua untuk mengawinkan tanaman semangka yang pada konten terdahulu sudah kita pindah tanamkan dan sekarang berumur lebih kurang 30 hari. Bagaimana kelanjutannya? Mari kita saksikan bersama-sama. Sobat tani semuanya, semangka non biji banyak digemari karena ciri khasnya yang tidak memiliki biji. Sifat yang dimiliki oleh semangka non biji hampir sama dengan semangka biji. Hanya saja, semangka non biji memiliki warna kulit dan corak yang lebih gelap dari semangka biji. Pemanenan semangka non biji bisa sedikit lebih lama dibandingkan dengan semangka biji. Semangka biji dapat dipanen pada umur 55-60 hari setelah tanam. Sedangkan semangka non biji bisa dipanen pada umur 65-70 hari setelah tanam. Sobat tani semuanya, budidaya semangka non biji sedikit berbeda dengan semangka biji. Semangka non biji membutuhkan perlakuan sedikit lebih ekstra, kalau tidak mau dikatakan sedikit lebih rumit daripada semangka biji biasa. Harus tepat dan cermat sehingga dapat meningkatkan produksi dan produktivitas perluas lahan terhadap buah yang dihasilkan. Perlakuan khusus yang diawali dengan persemaian. Pada konten terdahulu kita sudah bahas masalah ini. Kemudian penyerbukan. Hari ini kita sedang melakukan proses penyerbukan pada semangka non biji atau non seed. Proses berikutnya adalah pemupukan yang telah dimulai dari awal-awal penanaman. Jika proses tersebut tidak tepat, maka resiko kegagalan pun akan menjadi semakin besar. Sobat tani semuanya, penyerbukan buatan ini kita lakukan pada saat pagi hari, yaitu pada antara pukul 6 sampai pukul 9 pagi hari. Dan pada saat tanaman berumur lebih kurang 30 hari setelah masa tanam ke lapangan. Penyerbukan dilakukan dengan menggunakan bunga jantan dari semangka biji atau semangka yang berbiji. Dan dalam proses kali ini kita telah menyiapkan dari semangka, kalau di sini menyebutnya semangka inul, sebagai bunga jantan. Sobat tani semuanya, bunga jantan atau serbuk sari dari semangka inul tadi diambil secukupnya, kemudian dioleskan secara merata pada bakal buah atau putih pada semangka non biji. Penyerbukan dilakukan pada setiap bakal buah atau putik yang ada pada setiap ranting sekunder dan batang utama, mulai pada daun ke-14 dan seterusnya. Ini adalah penampakan bunga betina yang akan kita lakukan proses penyerbukan. Dan ini adalah penampakan bunga jantan yang kita ambil dari semangka inul, yang nantinya akan kita oleskan secara merata pada bakal buah atau putik bunga betina tadi. Bunga jantan kita oleskan secara perlahan-lahan sehingga menutupi hampir seluruh dari putik bunga betina.
Usahakan serbuk sari menempel secara merata pada putik kembang betina sehingga pembuahan diharapkan dapat terjadi dengan sempurna. Satu bunga jantan yang kita ambil dari semangka inul bisa digunakan untuk mengolesi 2-3 bunga betina semangka tanpa biji. Setelah 4 hari proses penyerbukan berlangsung, kita sudah dapat melihat hasilnya. Jika penyerbukan yang kita lakukan berhasil, maka bakal buah akan tampak semakin membesar, seperti yang tampak pada layar. Ini adalah semangka yang sudah kita lakukan proses penyerbukan 11 hari yang lalu. Buahnya sudah mulai membesar. Demikianlah proses penyerbukan atau perkawinan semangka yang kita lakukan. Semoga dapat menambah wawasan, pengetahuan, dan bermanfaat untuk kita semua. Bang Yarta kembali mengingatkan untuk sobat semua yang baru pertama kali mampir ke channel Bang Yarta PPL. Jangan lupa untuk tekan like dan bagikan jika konten ini dianggap bermanfaat. Yang pasti jangan lupa untuk subscribe serta nyalakan loncengnya agar mengetahui konten-konten Bang Yarta selanjutnya. Salam tani. Wassalam.